Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar kembali bersama Bu Sarah Nur Latifah. Bagaimana kabar anak-anakku semua yang ada di Sulawesi Selatan? Semoga kabarnya baik ya. Oke, baiklah, hari ini kita akan membahas materi terkait statistik. Jadi setelah belajar geometri di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sekarang kita pindah ke tabel distribusi frekuensi dan OGIF, tentu bersama saya Bu Sarah Nur Latifah. Baiklah, kita langsung mulai saja. Salam generasi smart berkarakter cerdas. Oke anak-anakku semua, seperti yang Bu Sarah utarakan sebelumnya, bahwa insya Allah hari ini kita akan membahas terkait materi statistik, yaitu tabel distribusi frekuensi dan OGIF ya. Jadi tabel distribusi frekuensi dan OGIF. Oke, lantas apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran untuk materi ini ya? Oke, jadi tujuan pembelajaran untuk materi ini anak-anak semua ya, yang pertama adalah kalian dapat mengumpulkan dan mengelompokkan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, dan yang berikutnya adalah kalian dapat menyajikan data dalam bentuk OGIF. Oke ya. Nah, kalau begitu sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, Bu Sarah mau membahas sedikit terkait statistik. Kalian tentu sudah pernah mendengar kata statistik ya. Oke, kira-kira ada yang tahu statistik itu sebenarnya apa sih? Itu mempelajari tentang apa gitu. Kalau ada yang punya jawaban boleh dituliskan di kolom komentar nak ya. Jadi silakan aktifkan kolom chatnya, tulis komentarnya. Kira-kira menurut kalian apa sih itu yang dimaksud dengan statistik? Oke, ada yang punya jawaban? Oke, kalau begitu silahkan disimpan dulu jawabannya masing-masing, kita jawab bersama-sama ya. Jadi anak-anakku semua, ketika misalkan kita membahas tentang statistik, oke, sebenarnya statistik itu adalah ilmu yang mempelajari mulai dari pengumpulan data. Setelah itu, setelah kita kumpulkan, kita kelompokkan kembali datanya. Setelah kita kelompokkan, kita sajikan, dan akhirnya data ini presentasikan gitu ya. Entah misalkan dia diinterpretasinya dalam bentuk data yang deskriptif atau mungkin yang inferensial gitu ya. Intinya sebenarnya statistika itu mempelajari mulai dari pengumpulan datanya sampai akhirnya bagaimana data tersebut akan digunakan untuk merepresentasikan suatu populasi. Oke ya, baiklah anak-anakku semua, karena kita akan belajar tentang bagaimana mengelompokkan data, tentu perlu juga dong dibahas sedikit bagaimana cara kita dalam mengumpulkan data. Oke ya, jadi sebenarnya kalau misalkan kita membahas tentang mengumpulkan data itu bisa saja kalian yang mengumpulkan sendiri nih datanya, ataukah kalian menggunakan data yang sudah ada.
Oke, kalau misalkan Bu Sarah bilang kalian mengumpulkan sendiri, anggaplah kalian mengukur tinggi pohon yang ada di halaman rumah kalian. Misalnya ada 10 pohon gitu ya. Kalian mengukur, oh ini tingginya segini, oke. Itu berarti pengukuran langsung. Kemudian bisa juga kalian mensurvei teman-teman kalian. Siapa nih, berapa jumlah jam kalian dalam menonton HP atau bermain HP dalam sehari. Atau bisa juga dengan question and answer atau dengan menggunakan cara-cara yang lainnya, seperti mungkin Bapak Ibu guru kalian di sekolah pada saat ingin mengumpulkan nilai terkait kemampuan matematika kalian, bisa jadi dalam bentuk ujian tulis gitu ya. Nah, data yang dikumpulkan ini karena diambilnya atau dikumpulkan sendiri, oke, maka itu disebut dengan data primer. Kenapa? Datanya kalian kumpulkan sendiri gitu ya. Sementara ada juga yang di satu sisi yang kita sebut dengan data sekunder. Apa sih itu data sekunder? Oke ya, jadi kalau misalkan Bu Sarah membahas tentang data sekunder gitu ya. Nah, data sekunder itu anak-anakku semuanya, itu adalah data yang sudah ada tapi kalian memanfaatkan data tersebut. Oke, contohnya kayak gimana? Misal nih, tinggi gunung yang ada di 10 gunung tertinggi yang ada di Indonesia. Oke, pertanyaannya apakah mungkin kalian mengukur sendiri tingginya gitu ya? Ya kalau misalkan kalian mungkin punya alat atau teknologi atau apa, mungkin bisa kalian kumpulkan sendiri ya. Tapi sejauh ini untuk menghitung atau mengukur tinggi gunung, yang pada umumnya kita lakukan adalah dengan cara memanfaatkan data yang sudah ada dari internet. Atau bisa saja kita mengaksesnya dari BPS. Atau misalkan data-data lainnya yang tidak kita kumpulkan secara langsung sendirian. Maka data tersebut kita kelompokkan ke dalam data sekunder. Bisa dipahami ya? Jadi bisa saja data yang dikumpulkan data primer, bisa saja yang dikumpulkan adalah data sekunder. Oke. Karena kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana mengumpulkan data, maka sekarang gimana sih cara mengelompokkan data? Oke ya. Nah, tentu cara mengelompokkan data yang akan kita bahas di sini adalah dikelompokkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke ya. Kalau begitu mari kita masuk ke tabel distribusi frekuensi. Oke, sekarang coba kalian perhatikan anak-anak semua. Nah, di layar kalian di situ sudah ada tabel distribusi frekuensi. Sebenarnya ketika kita berkata tentang distribusi frekuensi, berarti di sini fokusnya adalah data tersebut disajikan dalam bentuk daftarkah, tabel atau diagram yang sebenarnya menunjukkan data atau sekumpulan sampel, oke, yang diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, kemudian nanti kita hitung frekuensinya. Terus apa itu frekuensi? Oke, frekuensi itu adalah seberapa sering sampel tersebut muncul atau seberapa banyak nilai tersebut. Oke ya. Nah, biar kalian lebih mudah untuk memahaminya, mungkin ada baiknya anak-anakku semua kita langsung masuk ke contoh soal nomor 1. Oke. Nah, contoh nomor 1. Kalian bisa lihat ya di layar kalian bahwa nilai matematika dari 20 orang siswa dikumpulkan seperti berikut ini. Jadi misalkan saja nih di sekolah kalian lagi ada ujian matematika. Gurunya lagi ngumpulin data. Oke. Jadi ada 20 orang siswa yang ikut ujian matematika. Ternyata nilainya variatif gitu. Ada yang dapat 80 gitu ya. Ada yang dapat 75, 70, 80 dan seterusnya hingga data yang paling besar itu adalah 100 gitu ya. Berarti di sini yang paling kecilnya adalah 70 dan yang paling besarnya adalah 100 gitu. Nah, karena datanya ini kan masih random ya. Dari angka dimulai dari 80, kemudian dia turun ke 70 gitu ya. Sampai akhirnya, pokoknya dia datanya masih random, kadang naik, kadang turun gitu ya. Maka pertanyaannya seperti ini. Sekarang sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke. Nah, seperti yang Bu Sarah katakan sebelumnya, datanya masih terlalu random. Maka salah satu trik untuk
membentuknya ke dalam tabel distribusi frekuensi adalah dengan cara pertama, yaitu mengurutkan ke-20 data tersebut. Oke, sekarang kalian bisa lihat di layar kalian anak-anak semua. Di situ ada 20 data. Ketika tadi kita mengatakan untuk mempermudahnya adalah dengan mengurutkannya, maka sebaiknya mengurutkannya itu adalah dari kecil ke besar. Maksudnya bagaimana, Bu? Berarti dari nilai yang paling kecil, which is 70 ya, itu ke nilai yang paling besar, yaitu 100 gitu. Berarti kalau begitu ketika kalian ingin mulai mengurutkannya, kalian bisa memulai dari angka 70. Yuk bantu Bu Sarah untuk mengurutkannya. Perhatikan di angka di layar kalian ada angka 70. Oke. Nah, coba kita list satu-satu sambil dicoret ya. 70-nya dicoret, kemudian kita list 70. Kemudian angka berikutnya masih ada 70 lagi gitu ya. Kita list lagi, ada lagi 70 gitu. Kemudian angka berikutnya, oh sudah tidak ada 70, berarti kita pindah ke next number. Berapa itu? 75. Oke, angkanya adalah 75. Dan seterusnya, oke. 75 lagi, 75 lagi, 80. Oke, 80-nya di sini agak banyak ya. Kemudian pindah ke angka 85, 90, 95 dan yang terakhir adalah angka 100. Oke, bisa dipahami ya anak-anakku semuanya. Nah, sekarang datanya sudah berurut nih. Berarti kalau begitu data ini akan jauh lebih mudah untuk kita gunakan, oke, dalam tabel distribusi frekuensi. Oke ya. Nah, kalau gitu sekarang silakan lihat tabel distribusi frekuensinya. Oke. Untuk tabel distribusi frekuensinya di sini berarti sebelumnya Bu Sarah kasih gambaran dulu sedikit ya, Nak ya. Kalau misalkan kita membahas tabel distribusi frekuensi, apa yang sebenarnya urgent atau penting untuk berada di tabel tersebut? Yang pertama tentu adalah nilainya. Karena nilai ini yang akan kita masukkan ke dalam tabelnya. Kemudian yang kedua apa? Frekuensinya atau seberapa sering data tersebut muncul. Oke, bisa ya. Nah, sekarang di sini kita lihat ada 20 angka. Masa iya ada 20 angka yang harus dituliskan? Tentu tidak ya. Mengapa? Karena ternyata in fact di sini ada beberapa angka yang sama. Apa saja? Ada 70 dan 70, ada 75, 75, 75 dan seterusnya. Oke? Kalau begitu berarti sebenarnya angkanya tidak 20 jenis. Angkanya sebenarnya cuma ada 7 jenis. 8 jenis ya. Benar-benar 7 jenis. Oke. Ya. Nah, sekarang coba kalian lihat di atas, Nak. Karena cuma ada 7 jenis, sementara datanya ada 20, berarti dengan kata lain ada yang munculnya tidak cuma sekali. Jumlah munculnya inilah yang kita sebut dengan istilah apa tadi? Frekuensi. Oke ya. Nah, sekarang kalau gitu mari kita hitung frekuensinya bersama-sama. Oke, untuk nomor 1 atau kelas 1 di situ frekuensinya ada angka 70 yang muncul 2 kali. Berarti frekuensi yang perlu saya tulis adalah 2. Sementara untuk kelas kedua yaitu angka 75 di situ dia munculnya sebanyak 3 kali. Maka frekuensinya adalah 3. Sama dengan 80 munculnya berapa kali ya? 1, 2, kita coret sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka frekuensinya ada 6 angka. Oke, kalau 85 jelas sekali hanya 1, 90 juga hanya ada 3, begitupun 95 ada 3, dan the last yaitu skor tertingginya itu muncul 2. Nah, sebenarnya tabel distribusi frekuensi kalian sudah selesai sampai di sini. Oke? Tapi untuk lebih memastikan bahwa yang kalian kerjakan ini sudah benar, apa yang harus kalian lakukan? Cek dulu, benar enggak jumlah frekuensinya sesuai dengan jumlah data. Tadi ada berapa jumlah datanya?
Oke, ada 20 orang siswa yang mengikuti ujian matematika. Berarti seharusnya jumlah frekuensi dari setiap kelas ini totalnya adalah 20 data. Oke, boleh kita cek dulu ya. Nah, coba kita cek. 2 tambah 3, 5, tambah 6, 11, tambah 1, 12, tambah 3, 15, tambah 3 dan 2, 20. Oh, sudah benar nih. Ada 20 data. Artinya apa? Artinya tabel distribusi frekuensi kalian sudah representatif terhadap data yang kalian kumpulkan tadi. Oke anak-anakku semuanya, jadi mudah ya untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, nah pertanyaannya gini nih, Bu, kalau seandainya jumlahnya tidak 20 bagaimana? Kalau kekurangan atau kelebihan bagaimana? Ya berarti kalian salah kerja, berarti ada yang kurang teliti. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Cek kembali data kalian, periksa secara detail supaya tidak ada kesalahan dalam pemindahan atau pengelompokan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi kalian. Oke anak-anakku semua, mudah ya? Bisa kita pindah ke contoh soal nomor 2? Oke, silakan boleh di-capture jawabannya sambil kita pindah ke contoh soal nomor 2. Oke. Kita pindah ke contoh soal nomor 2. Nah, mana nih contoh soalnya? Nah, ini dia. Katanya begini nih, Nak. Ada sekumpulan bilangan-bilangan di mana bilangan berikut ini menunjukkan persentase penghasilan dari 100 keluarga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan untuk bahan makanan. Oke, bisa dilihat ya datanya ya, itu jumlahnya 100 ya. Nah, lantas pertanyaannya adalah sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, sama ya prinsipnya dengan yang sebelumnya, bahwa ketika kita ingin membuat, menyajikan atau mengelompokkan maksud Bu Sarah ya, data-data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi, berarti tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Oke, tetapi sebelumnya Bu Sarah mau menjelaskan sedikit apa sih makna dari angka-angka tersebut. Oke, nah di sini katanya yang disajikan ini adalah persentase penghasilan dari 100 keluarga di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan untuk bahan makanan. Artinya begini nih, misalnya ada keluarga yang persentasenya tertulis di situ 50. Artinya apa? Artinya 50% dari gajinya atau setengah dari gaji yang dia peroleh atau penghasilan yang dia peroleh itu dialokasikan atau dibelanjakan untuk bahan makanan. Oke? Sementara apa artinya kalau dia 69 misalnya ya, anggaplah kita menggunakan data yang tertinggi di sini yaitu 69. Apa dong artinya Bu? Gitu. Artinya dari 100% penghasilannya 69% itu dibelanjakan makanan. Berarti kalau seandainya gajinya 10 juta, untuk makanan saja itu dihabiskan 6.900.000 gitu. Ini perumpamaan saja ya. Mengapa ini penting ya? Jangan sampai kita bisa mengelompokkan datanya. Kita nanti bisa membuat data deskriptif ataupun misalkan inferensialnya. Tapi ternyata tidak paham maksud dari data yang dikumpulkan. Oke? Maka dari itulah pentingnya mengapa kita harus memahami maksud dari data yang dikumpulkan. Oke anak-anakku semua. Nah, masih ingat kan contoh soal nomor 1 tadi? Bagaimana sih tadi contoh soal nomor 1 dalam pengerjaannya? Pertama tadi yang kalian lakukan adalah mengurutkan ya. Mengurutkan dari data terkecil. Kalau di sini mah data terkecilnya 17 gitu. Data terbesarnya 69 gitu ya. Ternyata jauh banget jaraknya ya. Sebenarnya data sebelumnya pun gitu ya. Data sebelumnya pun itu angkanya juga puluhan-puluhan. Tetapi apa perbedaannya dengan data yang sekarang ini gitu? Kalau data yang sekarang angkanya atau nilainya lebih banyak jenisnya. Oke, sementara di nilai sebelumnya, di data sebelumnya hanya ada 7 nilai. Yaitu 70, 75 dan seterusnya sampai 100. Jadi kan buat kolomnya, buat barisnya enggak perlu terlalu banyak kan?
Nah, karena cuman ada 7 jenis data, berarti cuman bikin 7 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Tidak membutuhkan banyak. Tetapi bagaimana dengan soal yang ada di contoh soal nomor 2 tadi? Coba kalian lihat contoh soal nomor 2 tadi. Perhatikan baik-baik angkanya di sini, ya. Untuk 40-an saja, baru untuk 40-an loh ya. Jadi untuk 40-an saja itu banyak sekali. Kalau misalnya kalian memperhatikan antara satuannya gitu ya, itu sudah banyak sekali jenisnya. Coba lihat di sini, ada 44. Oke, ada lagi 45, ada juga 45 lagi, ada 43, 41, 47, dan masih banyak lagi 40-an lainnya. Baru 40 saja ini pun baru yang terlihat ya, itu sudah ada 7 jenisnya. Oke, dengan 48 gitu ya. Bu Sarah hapus 45-nya karena kembar ya. Siapa tahu kalian protes lagi ya. Jadi ada baru yang terlihat nih. Itu sudah ada 7 jenis angka yang berbeda. Baru 40-an. Berarti ini sudah membutuhkan 7 baris data, tabel gitu ya. Gimana dengan yang belasan? Gimana dengan yang 20-an, 30-an, 40-an lainnya, 50 hingga data yang tertinggi, yaitu di angka 60-an. Gini kan? Oke, tidak mungkin dong saya mau melih semua angkanya. Nanti buku kalian tidak cukup gitu ya. Atau misalkan ada yang menggunakan tablet ya nanti datanya kepanjangan gitu ya, tabelnya kepanjangan. Maka dari itu ada penyajian tabel distribusi frekuensi lainnya yang jauh lebih efisien. Bagaimana itu? Dengan cara mengelompokkannya dalam interval kelas. Oke? Terus apa sih itu interval kelas? Nah, sekarang kita pindah ke penyelesaiannya. Oke. Sekarang kita pindah ke penyelesaiannya di sini, Nak ya. Kalau misalkan kalian melihat ke sini, di sini sebenarnya ada 100 angka. Dan tentu ada yang sama, tapi sekalipun kita tadi mengumpulkannya per angka-angka yang berbeda, tetap masih banyak barisan tabel yang dibutuhkan ketika kita menyajikannya dalam data tunggal. Makanya tadi Bu Sarah bilangnya sebaiknya kita menyajikan dalam bentuk per kelas gitu. Per kelas maksudnya gimana, Bu? Berarti kita kelompokkan. Misalnya kelompok angka yang ada di antara angka 1 sampai 10. Angka 11 sampai 20, angka 21 sampai 30 dan seterusnya. Ini kalau setiap kelas isinya 10 angka gitu. Nah, tapi kan pertanyaannya sekarang supaya datanya lebih representatif, sebaiknya berapa banyak kelas yang kita sediakan untuk memuat 100 data ini. Oke. Kira-kira butuh berapa banyak kelas? Oke. Nah, kalau begitu sekarang perhatikan rumus ini, Nak. Nah, di layar kalian sudah tampak ya. Saya langsung ke bagian keduanya, banyak kelas. Ternyata untuk jauh lebih representatif kita bisa menggunakan aturan Sturges, yaitu untuk menghitung banyak kelasnya kita bisa menggunakan K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N, which is N-nya itu adalah banyak datanya. Nah, karena datanya 100 berarti N-nya nanti tinggal disubstitusi dengan angka 100. Oke. Nah, kalau begitu ada berapa dong banyak kelasnya, Bu? Gitu. Kita ke atas ini dulu ya, banyak kelasnya. Misalkan huruf K. Gitu. Banyak kelasnya tadi rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 logaritma N. Karena datanya ada 100, berarti logaritma 100. Saya rasa anak-anakku semua sudah pada belajar kan logaritma di sekolah ya. Bahwa kalau basisnya tidak ditulis, berarti sebenarnya di sini ada angka 10. Nah, sementara 10 logaritma 10 itu adalah 1. Kalau 10 logaritma 100 kan 10 pangkat 2 ya.
Nah, berarti kalau 10 logaritma 10 pangkat 2, berarti jawabannya adalah 2. Maka bisa kita dapatkan K-nya sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 2. Saya pakai kali deh, biar kalian tidak bingung antara kali dan koma saya ya. Kali 2. Oke. Di sini kalau misalkan kita kalikan 3,3 kali 2 adalah 6,6. Kalau ditambah dengan 1 maka jumlahnya adalah 7,6. Oke, kalau kita tulis 7,6 maka pembulatannya adalah 8. Oke, kalau 7,3 pembulatannya berapa? Mungkin ada yang akan menjawab 7. Ya, itu benar kalau kita menggunakan prinsip pembulatan ya. Nah, tetapi khusus untuk penentuan banyak kelas ataupun panjang kelas, maka sekalipun bilangan yang berada di belakang desimalnya itu berada di bawah 5, sebaiknya kita tetap membulatkan ke atas. Jadi walaupun itu 7,1, 7,2, sebaiknya kita tetap membulatkan ke atas. Kenapa? Supaya memastikan bahwa data yang terkecil dan data terbesar masih termuat dalam kelompok atau interval data kalian. Ya kan tidak lucu kan kalau misalkan kita sediakan 7 kelas, kemudian tidak bisa memuat data yang tertinggi. Data tertingginya ditulis di mana dong gitu ya. Nah, maka sebaiknya kita mengelompokkannya itu, maksud saya membulatkannya itu membulatkan ke atas. Nah ya, oke, karena kita sudah dapat nih, panjang kelas, banyak kelasnya adalah 8. Berarti dengan kata lain nanti kita buat barisannya ada 8 toh. Nah, karena barisannya ada 8, berarti pertanyaan selanjutnya adalah dalam setiap baris atau dalam setiap kelas itu kita taruh atau kita isi data seberapa banyak data. Atau bahasa lainnya adalah berapa panjang kelasnya atau panjang interval kelasnya. Apakah setiap baris itu kita isi dengan 10 data atau dengan 5 data? Oke, kalau begitu kita bisa menggunakan prinsip ini nak ya. Apa itu? Panjang kelas adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelasnya. Jangkauan tahu kan ya? Jangkauan itu adalah range-nya. Atau seberapa jauh selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Kalian kan bisa lihat ya, bahwa data terbesarnya adalah 69. Sementara data terkecilnya adalah 17. Artinya 69 dan 17 kan berarti selisihnya 52 dong ya. Berarti kalau gitu jangkauannya sama dengan 52. Nah, sementara banyak kelasnya tadi kita sudah dapat banyak kelasnya adalah 8. Artinya 52 dibagi 8, 8 kali 6, 48, 8 kali 7, 56, offside ya. Berarti 6 lebih gitu ya, 6 koma. Dan seperti yang Bu Sarah sampaikan sebelumnya nak, bahwa sebaiknya pembulatan itu ke atas. Maka sebaiknya panjang kelasnya itu adalah 7. Artinya apa? Artinya sebaiknya dalam setiap satu kelas ada 7 data. Oke, untuk data ini. Oke, bergantung data yang kalian kumpulkan. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kalau begitu, yuk kita mulai membuat tabel distribusi frekuensinya. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke tabel distribusi frekuensinya. Karena tadi kan kita sudah tahu ya, bahwa anak-anakku semua yang ada di Sulawesi Selatan sudah pada tahu ya, bahwa banyak kelas yang kita butuhkan supaya lebih representatif terhadap data yang kita telah kumpulkan itu adalah 8 kelas. Artinya kita butuh 8 baris data. Oke? Nah, 8 baris data. Kosongkan dulu ya. 8 baris data. Karena di sini ada 8 baris data atau ada 8 kelas, tantangan berikutnya adalah data yang saya input ke dalam ini adalah data dari angka berapa sampai angka berapa. Oke, nah kan di sini tujuan kita adalah bagaimana mengelompokkan atau mengelompokkan data yang ada
atau yang sudah kita kumpulkan masuk ke dalam tabel. Berarti fokus kita adalah data yang ada yang tersedia. Tidak usah startnya dari 1 gitu ya. Nah, startnya di sini kan paling minimum adalah 17 gitu. Maka dengan kata lain, anak-anakku bisa startnya dari angka 17. Oke, berarti di sini kita bisa mulai dari angka 17 sampai berapa ya? Oke, berapa tadi panjang kelasnya, Nak? Masih ingat? Panjang kelasnya adalah 7. Berarti 17 tambah 7 dong, Bu. 24. No. Tambahnya bukan 7. Jangan karena mentang-mentang panjang kelasnya 7 lantas kalian tambahkan dengan 7. Tambahnya hanya 6 dikurang 1. Kenapa? Karena kita juga menghitung angka 17-nya. Kita tidak lagi mencari selisihnya, tapi kita mau menghitung setiap data yang ada di situ. Berarti startnya dari 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Oke? Jadi kalau misalkan panjang kelasnya 10, berarti tambahnya hanya 9. Karena kita jangan melupakan batas bawahnya, ya. Berarti 17 sampai 23, berarti angka selanjutnya setelah 23 adalah 24 tambah 6 lagi, berarti jadinya sampai 30, 31 sampai dan seterusnya. To make it easier gitu ya. Bu Sarah sudah membuat pengelompokannya untuk anak-anakku semua. Bisa dilihat di layar. Jadi kelompok pertama 17 sampai 23, 24 sampai 30 dan seterusnya sampai kelompok yang paling besar adalah 66 sampai 72. Oke? Nah, sekarang waktunya memindahkan data-data yang telah kita kumpulkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Kalau di contoh 1, datanya kan sudah diurut ya, jadi lebih mudah kita mengelompokkannya. Nah, karena di sini datanya kita tidak urut dan kayaknya kalau kita urut bakal takes time, akan membutuhkan waktu yang lebih lama, maka anak-anakku bisa dengan cara menggunakan bantuan turus. Oke? Turus itu yang biasa digunakan pada saat pemilu misalnya. Oke? Pada saat pemilihan umum kadang pengumpulan datanya itu menggunakan turus. Jadi bantuan seperti baris-baris itu untuk membantu mencacah angka yang sesuai gitu atau pilihan yang sesuai. Misal di sini ya, kita perhatikan angka yang paling pertama itu adalah 44. Silakan kalian lihat di layar. Angka yang paling pertama muncul adalah 44. Oke. Nah, 44 ini dia ada di kelompok mana? Dia ada di kelompok 4, yaitu antara 38 dengan 44. Artinya, saya list turus pertamanya di kelompok 4. Oke? Nah, sementara data kedua mana? Data kedua adalah 24. 24 ada di kelompok kedua. Berarti kita list turus keduanya di kelompok kedua. Oke, dan seterusnya hingga data yang ke 100 yaitu 43. Biar tidak kelamaan, Bu Sarah sudah bantu sajikan turusnya seperti ini. Oke nak ya, berarti setelah dapat turusnya, sekarang waktunya menghitung frekuensinya sesuai judulnya tabel distribusi frekuensi. Tentu tujuan akhir kita adalah mengetahui frekuensi dari setiap kelompok kelasnya atau setiap kelasnya. Sekarang coba kita lihat bahwa kelompok pertama di sini 8, kelompok kedua di sini ada 18, kelompok ketiga di sini 14, 22, 17, 12, 8 dan 1. Karena ada 100 keluarga yang kita kumpulkan, maka tentu saja jumlah dari frekuensinya adalah 100 ya. Di sini silakan kalian tulis 100. Oke, nak ya? Baiklah, saya rasa tidak ada masalah untuk tabel distribusi frekuensi. Yang penting kalian paham pada saat kapan kira-kira anak-anakku membutuhkan menggunakan data tunggal atau pada saat kapan kalian sebaiknya mengelompokkannya per kelas-kelas. Oke, kita pindah ke tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu OGIF. OGIF itu apa sih, Bu? Oke, OGIF itu kalau istilah statistiknya sebenarnya grafik gitu ya. Cuman grafiknya ini kita bentuk berdasarkan distribusi dari frekuensi kumulatifnya. Oke,
frekuensi kumulatifnya ada yang kurang dari tepi atas, atau istilahnya nanti grafik yang muncul adalah ogif positif. Ada juga frekuensi kumulatif yang kita kumpulkan lebih dari tepi bawah, atau dengan kata lain nanti grafik yang terkumpul adalah ogif negatif gitu ya. Berarti kalau begitu ada dua jenis ogif dong ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Yuk kita lihat contoh soal nomor 3 biar kalian lebih paham. Di sini Bu Sarah sengaja menggunakan contoh soal yang sama supaya kita tidak perlu lagi menyajikan tabel distribusi frekuensinya. Pertanyaannya adalah gambarlah ogif untuk data di atas atau data di contoh soal nomor 2 tadi. Ya, mari kita manfaatkan tabel distribusi frekuensi yang telah kita dapatkan di contoh soal nomor 2. Coba kalian lihat baik-baik nak di layar kalian. Nah, tidak perlu sajikan lagi turusnya ya, karena kita sudah dapat frekuensinya. Oke, di sini ada tepi atas yang menjadi patokan kita. Apa sih sebenarnya tepi atas itu, Bu? Gitu ya. Kalau anak-anakku semua perhatikan di layar kalian, di sini datanya itu per kelasnya, dia kan berinterval ya. Ada yang batas bawah dan ada yang batas atas. Oke? Nah, untuk mencari tepi atas itu bisa kita dapatkan dengan cara batas atasnya ini ditambah dengan 0,5. Namanya aja batas atasnya, berarti lebih di atasnya, tepi atasnya gitu ya. Berarti lebih di atasnya lagi dari batas atasnya, tapi belum sampai ke batas bawah dari kelas berikutnya. Berarti karena batas atasnya di sini kan 23 nih. Kemudian batas bawah dari kelas berikutnya adalah 24. Maka batas atas dari kelas pertama itu pas di tengah-tengah antara 23 dan 24, yaitu 23,5. Atau cara cepatnya tadi ya langsung aja ambil semua batas atasnya, kemudian tambahin dengan 0,5. Berarti 30 tambah 0,5, 30,5, dan seterusnya. Aman ya anak ya? Kalau gitu mempermudah kalian, langsung Bu Sarah sajikan di sini tepi atasnya, tinggal tambahkan dari batas atasnya. Yuk, sekarang kita cek frekuensi kumulatif. Ada frekuensi kumulatif. Apa maksudnya frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif itu berarti akumulasi. Berarti dia bisa lintas kelas. Prinsipnya adalah perhatikan frekuensi kumulatifnya itu kecil dari tepi atas tertentu. Misalnya di kelas pertama tepi atasnya kan 23,5 ya. Coba kalian lihat, tepi atasnya kan 23,5 ya. Berarti yang lebih kecil dari 23,5 ya berarti hanyalah angka yang ada di antara 17 sampai 23. Artinya frekuensi kumulatifnya sama dengan ini yaitu 8 juga. Oke, bagaimana dengan kelas yang kedua? Frekuensi kumulatifnya lebih kecil dari 30,5. Apakah yang lebih kecil dari 30,5 itu hanyalah dari 24 sampai 30? Tentu tidak ya. 24 sampai 30 itu benar kecil dari 30,5. Tapi data sebelumnya juga kecil dari 30,5. Artinya yang kecil dari 30,5 itu mencakup dua kelas ini. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah akumulasi dari frekuensi kelas pertama ditambah frekuensi kelas kedua. Berarti 8 tambah 18 adalah 26. Yang ketiga gimana Bu? Ya sama. Berarti datanya harus lebih kecil dari 37,5. Ya berarti kalau gitu mencakup 3 kelas nak. Berarti kelas pertama, kedua, dan ketiga atau totalnya adalah 8 tambah 18, 26 tadi ya, tambah 14, 40, dan seterusnya seperti yang Ibu Sarah sajikan di layar kalian. Oke, sampai sejauh ini tidak ada masalah ya. Berarti sekarang waktunya kita menggambarkan ogif positifnya. Untuk menggambar ogif, sama dengan cara menggambar diagram pada umumnya ya. Kita hanya memerlukan di sini satu sebagai variabel bebasnya ya atau X-nya yaitu penghasilan. Kemudian penghasilan yang digunakan untuk bahan makanan tadi ya. Kemudian frekuensi kumulatif untuk sumbu Y-nya. Berarti yang kita pakai hanya data tepi atas dan frekuensi kumulatif. Dua ini aja. Oke?
Nah, tinggal pasangkan. Berarti kalau 23,5 frekuensi kumulatifnya 8. Dan seterusnya. Kalau 30,5 frekuensi kumulatifnya 26. Dan seterusnya. Sehingga kalian akan bisa memperoleh grafik atau ogif positifnya itu begini. Oke? Nampak kan? Bahwa pada saat dia 23,5 tingginya 8. Dan pada saat dia berada di data yang terakhir, yaitu tepi atas 72,5, oke, ternyata tingginya adalah 100. Tepat sama. Oke ya? Mudah kan? Nah, karena tadi Bu Sarah sudah sampaikan ke kalian bahwa ada dua jenis ogif. Ada ogif positif dan ada ogif negatif. Sekarang kita masuk ke ogif negatifnya. Ogif negatifnya caranya sama saja, tapi yang kita manfaatkan adalah tepi bawahnya. Kalau tadi tepi atas itu adalah batas atas, naik lagi sedikit 0,5, maka tepi bawah adalah batas bawah, turun sedikit sebesar 0,5. Berarti kalau batas bawahnya adalah 17, turun 0,5 ya 16,5. Kalau 24 berarti 23,5. Dan seterusnya. Oke. Kemudian bagaimana dengan frekuensi kumulatifnya? Sama, tapi dia prinsipnya kebalikannya. Kalau sebelumnya adalah yang lebih kecil dari tepi atas, kalau sekarang yang lebih besar dari tepi bawah. Di sini katanya yang lebih besar dari tepi bawah. Berarti ada berapa banyak data yang lebih besar dari 16,5. Berhubung batas bawah yang paling kecil kan 17. Angka paling kecil 17. Sementara yang diminta adalah frekuensi kumulatif yang lebih besar dari 16,5. Kalau yang kecil aja masih lebih besar dari 16,5, artinya semua data, 100 data itu tentu berada atau lebih besar dari 16,5. Maka frekuensinya adalah semuanya. Jadi kita kebalikannya, kita startnya dari 100. Gitu. Kalau yang besarnya di atas 23,5, artinya semuanya kecuali kelas yang pertama. Berarti 100 dikurangi 18. Berapa dong? 82. Ini cara pertama untuk mencari frekuensi kumulatif yang lebih besar dari tepi bawah. Cara keduanya bisa dengan cara apa, Bu? Kalau Bu Sarah sarannya lebih baik kalian startnya untuk frekuensi yang besar dari tepi bawah, jangan dari atas, tapi startnya dari bawah. Berarti startnya sama prinsipnya dan yang tadi kita startnya dari sini. Frekuensi kumulatifnya adalah 1, terus 1 tambah 8 jadinya 9, terus 9 tambah 12 jadinya 21, dan seterusnya hingga dapat 100. Oke, jadi kebalikan dari waktu kita mencari ogif positif. Nah ya, sama dihasilkan data seperti ini, kemudian kita menggunakan cara yang sama seperti pada saat kalian mencari ogif positifnya. Silakan gambar di line chartnya ya. Nah, kalian tinggal pasangkan penghasilan dan frekuensi kumulatif, maka akan diperoleh ogif negatif yang tentu berlawanan arahnya. Kalau sebelumnya dia naik, sekarang dia turun. Seperti ini. Oke ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita terkait tabel distribusi frekuensi dan ogif. Untuk latihan anak-anakku di rumah, maksud saya di sekolah, silakan di capture soal di atas atau boleh difoto. Ini untuk kalian latihan, karena biar bagaimanapun tentu matematika itu needs practice ya. Matematika itu butuh practice, dan seperti peribahasa, practice makes perfect. Artinya apa? Artinya kalau kalian mau lebih lihai atau lebih handal dalam mengerjakan matematika, ya tentu kalian butuh lebih banyak latihan. Silakan manfaatkan soal yang Bu Sarah berikan untuk latihan mandiri. Boleh dibantu oleh gurunya di sekolah. Saya rasa sekian dari Bu Sarah. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kita tutup kelas kita ya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah. Salam generasi smart, berkarakter, cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.